Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Itu pasti. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Dan itu ya manusiawi, nggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita? Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Kembali lagi ke keterbukaan. Jadi, kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara lain bergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Pimpin ASEAN, Indonesia miliki posisi tawar yang kuat terhadap Singapura. Pengamat hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Dhafri Agus Salim menilai, kunjungan Presiden Jokowi ke Singapura menunjukkan kebesaran Indonesia. Pengaruh politik di kawasan Asia Tenggara dan kemajuan ekonomi Nusantara berhasil meningkatkan ketergantungan Singapura pada Indonesia. Ini bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk meningkatkan peran Singapura dalam perekonomian Indonesia. Singapura hingga tahun 2022 menjadi negara dengan nilai investasi paling tinggi di tanah air dengan sekitar 60 triliun rupiah, kata Direktur Pusat Studi ASEAN UGM kepada awak media, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, dilansir dari media Indonesia. Menurut dia, kunjungan Presiden Jokowi ke Singapura bertujuan untuk menarik investasi lebih banyak lagi. Tahun ini perekonomian dunia semakin tidak menentu dan dengan penguatan hubungan bisnis di kawasan dapat menyelamatkan Indonesia. Presiden Jokowi, kata dia, dalam kunjungan tersebut turut mengikis sejumlah isu yang sering mengganggu hubungan Indonesia-Singapura. Misalnya mengenai pelarian para koruptor ke negeri Singa itu, kini, kedua negara berupaya menekan isu itu mencuat kembali dengan kesepakatan dan kerjasama antar kejaksaan hingga ekstradisi. Kelihatannya Presiden ingin meyakinkan Indonesia kepada Singapura bahwa Indonesia merupakan tempat investasi yang paling tepat, dan itu diterima Singapura dengan tambahan kerjasama seperti di bidang hukum, ujarnya. Indonesia, lanjut dia, memiliki posisi tawar yang kuat terhadap Singapura. Modal yang besar milik para pengusaha di Indonesia membuat negara itu tidak keberatan dengan sejumlah proposal baru Indonesia. Tingginya investasi Singapura di Indonesia dijadikan daya tawar dan itu berhasil. Indonesia pun semakin berdaya dalam arti positif hubungan bilateral, terangnya. Dhafri menambahkan, dukungan Singapura kepada Indonesia atas keketuaan ASEAN bisa menjadi modal kuat untuk penuntasan sejumlah masalah regional, tetapi tantangannya Indonesia harus membuktikan dapat membawa ASEAN lebih baik. Misalnya dengan menyelesaikan kasus persoalan Myanmar dan Laut Cina Selatan yang menjadi perhatian beberapa negara anggota ASEAN, pungkasnya.
Seperti kita ketahui akhir tahun 2022 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan Indonesia berhasil merebut pengelolaan wilayah udara atau Flight Information Regional atau FIR untuk Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola oleh Singapura. Pengumuman tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi saat menyampaikan keterangan pers didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI, kata Jokowi pada bulan September tahun 2022 lalu. Jokowi mengaku telah meniken peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan perjanjian FIR dengan Singapura. Dengan kesepakatan ini, maka luasan pengelolaan wilayah Indonesia akan bertambah menjadi 249.575 km. Alhamdulillah saya telah teken Perpres tentang pengesahan perjanjian FIR Indonesia dan Singapura, kata Jokowi. Sebagai informasi, kedua negara sebelumnya telah membahas perjanjian ini pada awal tahun 2022. Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan pertemuan bilateral di Veranda The Bar, The Sancaya Resort Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan perjanjian ini, penerbangan dari Natuna dan Kepulauan Riau tidak perlu lagi melapor ke Singapura, mengingat sebelumnya kuasa negara tersebut atas langit Indonesia ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, Maret tahun 1946. Dalam perjanjian tersebut, Singapura menguasai sekitar 100 mil laut atau 1.825 km wilayah udara Indonesia yang mencakup wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Natuna, Sarawak, dan Semenanjung Malaya. Alhasil, pesawat Indonesia harus meminta izin otoritas penerbangan Singapura jika hendak melakukan penerbangan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Begitu pula ke Pulau Natuna, Batam, dan penerbangan dari kawasan Selat Malaka. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura, dan berkat kerja keras, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI, kata Jokowi. Jokowi sendiri mengaku telah meniken peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan perjanjian Flight Information Region (FIR) bersama Singapura. Dengan ini, maka luasan FIR yang dikelola Indonesia bertambah menjadi 249.575 km. Jokowi menekankan, kesepakatan tersebut merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan penerbangan dan dapat menambah pendapatan negara. Dan hal ini bisa menjadi momentum modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia, pungkas Jokowi. Demikian liputan kali ini dari Independent News, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share serta nyalakan icon loncengnya biar terus dapat mengikuti liputan-liputan menarik kami berikutnya di media Independent News. Sekian.